Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Anissa dengan NIM 22010347. Di sini saya akan mengerjakan tugas BK keluarga dari Ibu Ida Lisdawati M.Kum. Nah, sebelum kita menginjak kepada apa itu konseling keluarga, di sini saya akan membahas tentang keluarga. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih dalam satu ikatan perkawinan atau tali persaudaraan yang di dalamnya ada 3 orang, yaitu ada suami, istri, dan anak. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konseling keluarga. Jadi, konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus sebagai upaya untuk membantu permasalahan terhadap keluarga. Jadi, adanya konseling keluarga, kita bisa membantu permasalahan yang ada di dalam keluarga. Nah, tujuan dari konseling keluarga itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan toleransi anggota keluarga. Apa itu toleransi? Toleransi yaitu nilai yang diyakini dalam keluarga tentang mengakui, menghargai, menghormati adanya perbedaan yang tidak sesuai dengan pendiriannya. Dan untuk yang kedua, yaitu mengembangkan motif dan potensi anggota keluarga. Jadi, kita sebagai konseling keluarga, kita harus bisa mengembangkan motif sehingga anggota keluarga itu mempunyai potensi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, mengembangkan keberhasilan. Setelah kita mengembangkan motif, otomatis kita akan mengembangkan keberhasilan. Jadi, itulah tujuan konseling keluarga. Untuk selanjutnya, selain adanya tujuan konseling, ada juga fungsi konseling keluarga. Fungsi konseling keluarga ada 6. Yang pertama yaitu pemahaman. Fungsi pemahaman dalam konseling keluarga adalah untuk membantu konseli memahami tentang dirinya dan lingkungan. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsi preventif. Jadi, fungsi preventif yaitu yang berhubungan dengan konselor. Jadi, seorang konselor mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah supaya tidak terjadi kepada konseli lagi. Jadi, fungsi preventif itu kembali lagi kepada konselor. Jadi, bagaimana caranya supaya konselor bisa mengendalikan permasalahan itu tidak muncul lagi kepada konseli. Dan untuk yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, di mana fungsi ini berfungsi untuk yang pertama memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Jadi dengan adanya fungsi perbaikan ini, yang 3 itu bisa kita perbaiki. Dan yang keempat yaitu fungsi penyesuaian, di mana dalam fungsi penyesuaian ini BK keluarga berfungsi sebagai untuk menemukan penyesuaian diri terhadap konseli dan berkembangnya secara optimal. Jadi dengan adanya fungsi penyesuaian ini, si konseli bisa menyesuaikan diri dan berkembang secara optimal yang diinginkan oleh mereka. Dan untuk yang kelima yaitu fungsi adaptasi, di mana fungsi adaptasi ini berkaitan dengan sekolah atau pendidikan. Jadi, setelah kita mengkonseling anak di keluarga, kita kaitkan, kita adaptasikan dengan lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan yang mencakup dengan minat, kemampuan, dan bakat konseli tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu fungsi penyaluran, di mana fungsi penyaluran ini membantu konseli dalam memilih yang pertama ekstrakurikuler, yang kedua jurusan, dan yang ketiga minat dan bakat. Jadi dengan adanya penyaluran ini, kita sebagai guru
konseli harus bisa menyalurkan di mana kemampuan anak tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang Bones Family Therapy atau bisa disebut juga dengan BPT. Jadi, BPT adalah pendekatan perawatan yang dikembangkan oleh psikiater asal Amerika yaitu Dr. Murray Bowen. Jadi, kenapa dinamakan Bones? Karena orang yang pertama menemukan yaitu Bowen. Dan tujuan utama dari BPT ini yaitu mengurangi komunikasi toksis dan mengembangkan diferensiasi secara positif. Jadi, terapi ini percaya bahwa masalah keluarga harus diselesaikan supaya hubungan antara anggotanya terjaga. Jadi, dengan adanya BPT ini tujuannya untuk terjaganya keanggotaan keluarga. Dan yang terakhir yaitu BPT termasuk perawatan yang berfokus pada konflik keluarga. Jadi dengan adanya Bones Family Therapy ini, konflik keluarga diperhatikan dan diterapi langsung oleh BPT. Nah, setelah ada terapi Bones Family Therapy, kita harus menerapkan tahapan konseling keluarga, di mana tahapan konseling keluarga itu ada 3. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, tahap pertengahan. Dan yang ketiga, tahap akhir. Yang pertama yaitu tahap awal, atau bisa disebut dengan definisi masalah. Nah, kita sebagai konseli harus bisa menemukan apa sumber dari masalah ini. Kita harus mendefinisikan kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan yang kedua yaitu tahap pertengahan, di mana setelah kita menemukan definisi masalahnya, kita harus menjelajahi dan mengeksplorasi masalah. Jadi, kita harus bisa mencari kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini. Jadi kita harus bisa menjelajahi masalah tersebut. Dan yang ketiga yaitu tahap akhir, di mana tahap akhir ini kita sebagai konseli harus bisa menyimpulkan kesimpulan yang terjadi kepada anak ini ada apa, dan kita harus bisa menyusun rencana tindakan. Nah, setelah itu, ketika kita sudah menerapkan tahapan-tahapan konseling tersebut, yang terakhir yaitu implementasi BK keluarga. Jadi, apa yang harus kita lakukan kepada permasalahan keluarga tersebut? Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, kita juga harus bisa menerapkan yang pertama, yaitu attending. Nah, yang dimaksud dengan attending adalah kita sebagai konselor harus bisa membuat si konseli tersebut merasa aman dan nyaman sehingga mereka bebas bercerita kepada kita. Yang kedua, kita harus bisa mempunyai sikap empati, di mana empati itu adalah kemampuan memahami perasaan, pikiran dan keinginan dan kemampuan konseli. Jadi, kita sebagai seorang konseli, kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh konseli tersebut. Dan untuk yang ketiga yaitu refleksi, di mana refleksi ini setelah kita melakukan empati, kita harus melakukan refleksi, yaitu refleksi adalah menangkap perasaan dan pikiran seorang konseli. Jadi setelah itu kita merefleksikan kembali terhadap konseli tersebut. Dan yang keempat yaitu menangkap pesan utama. Yang dimaksud dengan menangkap pesan utama, kita sebagai konselor harus bisa menjelaskan kembali permasalahan konseli tersebut dengan secara sederhana dan tidak berbelit-belit. Yang kelima yaitu bertanya membuka percakapan. Jadi, kita sebagai konselor harus bisa membuka pertanyaan-pertanyaan yang bisa konseli keluarkan semua permasalahannya kepada kita dan dia percaya kepada kita. Jadi, kita sebagai konselor harus bisa membawa sebuah percakapan yang bisa membuka akar permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu dorongan minimal. Di mana dorongan minimal ini
konseli merasa kesulitan untuk menyampaikan sebuah permasalahan karena dia terlalu emosi. Nah, kita sebagai konseli harus bisa membuka emosi itu dan konseli supaya tidak emosi. Dan yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi yaitu mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman konseli dengan merujuk kepada teori-teori. Jadi untuk yang terakhir ini kita sebagai konselor harus mengulang kembali dan menjelaskan apa yang terjadi pada mereka dengan menggunakan teori-teori. Jangan asal memberikan solusi, tetapi kita harus menggunakan teori-teori. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya atau kekeliruannya. Ditutup dengan doa, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.